Ini kita akan belajar tentang virus yang menyerang hati. Ya, virus yang menyerang hati. Kita akan dengarkan nasihat dari Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin membersihkan air, maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu, seperti pergunjingan, pengadu dombaan, ucapan yang buruk, pandangan yang haram, dan lain sebagainya. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal, berzikir, membaca Al-Quran, dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala, pandangan yang kurang disukai agama, dan pandangan yang haram. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Ini ucapan Syekh Ibn Athaillah rahimahullah dalam kitab Tajul Arus karya beliau. Ikhwani, pada kesempatan ini kita sudah dikasih nasihat yang luar biasa tentang cara menjaga hati. Ya, cara menjaga hati. Ya, kalau orang sekarang ada istilah PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kalau saya nggak salah seperti itu kepanjangannya, PSBB, dalam rangka untuk menekan penyebaran virus COVID-19 atau kita biasa panggil virus corona. Maka sebetulnya ulama juga mengajarkan jauh hari tentang bagaimana caranya menjaga hati ini agar tidak kena virus. Agar hati tidak kena virus. Karena kalau udah hati kena virus, rusak nih fungsinya. Ya, fungsi hati ini kan untuk menjadikan semua di tubuh menjadi kenal pada Allah Ta'ala. Semua di tubuh ini bisa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga kalau udah hatinya kenal Allah, maka semuanya akan menjadi nikmat, indah, tenang, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau hatinya rusak, maka sekujur tubuh ini rusak juga. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, Syekh Ibn Athaillah mengajarkan, kalau kamu ingin bersihkan air di suatu bejana agar air itu tidak kena kotoran, maka semua yang mengarah ke bejana itu kamu bersihkan juga. Kalau air di suatu sumber air, agar tidak terkena kotoran, maka selokan-selokan yang bermuara ke sumber air tersebut juga harus dibersihkan. Jangan sampai selokannya kotor, nanti membawa air, ya airnya kena kotoran, akhirnya sumbernya pun jadi kotor. Lah, hati kita ini tempat bermuaranya segala hal. Makanya yang mau masuk ke hati ini lewat tangan, lewat mulut, lewat mata, lewat kaki, lewat telinga, lewat anggota tubuh kita yang lain. Jangan sampai sesuatu yang haram ada di situ. Jangan sampai sesuatu yang tidak diridhoi Allah ada di situ. Jangan sampai sesuatu yang tidak manfaat ada di situ. Karena kalau udah yang haram masuk ke dalam tubuh lewat mata, lewat telinga, lewat 7 anggota tubuh, itu menjadi virus yang akan merusak hati. Virus yang akan merubah fungsi hati. Ya, sehingga ketika hatinya sudah kena virus, maka ya jadinya nggak enak semua. Karena sumbernya di sini. Kalau udah ininya salah, ya hidupnya akan jadi salah. Kalau udah ininya benar, hidupnya akan jadi benar. Makanya kalau kita mau tahu hidup kita ini benar atau bagaimana, kita lihat sekarang ini. Sumbernya dari mana? Dari sini loh, dari hati. Nah, hati ini dari mana? Kita lihat lagi, ternyata hati dari tangan, dari mulut, dari mata, dari pendengaran, ya dari kaki. Kita lihat nih, tangan kita ini melakukan yang baik atau tidak. Mulut kita bicara yang baik atau tidak. Gunjing orang, ghibah, namimah, memperbincangkan keburukan orang, merendahkan orang dengan pandangan kita, pandangan yang meremehkan. Telinga mendengar yang gak baik, tangan melakukan yang buruk. Semua itu akan langsung masuk ke dalam hati. Seperti kita mengotori diri kita sendiri. Dengan perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, kita lagi mengotori diri kita sendiri. Nah, kalau udah dirinya kotor, ya gak enak. Ya kalau kotor gak enak, semuanya jadi tidak enak. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu pelajaran yang luar biasa, hikmah yang luar biasa dengan adanya virus COVID-19 Corona ini adalah kita bisa lebih memahami ajaran ulama terdahulu. Salah satunya yaitu menjaga kebersihan. Karena nggak mau kena virus, nggak mau kena corona, dijaga tubuhnya, lingkungannya, jangan sampai kotor. Sampai orang disemprot disinfektan, ya sebentar-sebentar cuci tangan, pakai masker. Biar apa? Nggak kena kotoran, karena dikhawatirkan nanti ada yang virus di dalamnya. Jangan sampai kena percik-percik air dari bersinnya seorang agar nggak kena virus.
hati-hati yang luar biasa karena takut terkena virus corona. Seandainya kita jaga hati kita, minimal seperti menjaga tubuh dari virus corona, maka akan selamat semuanya. Hati kita ini akan selamat. Gak mau dengar orang ghibah, gak mau dengar orang gunjing, gak mau dengar orang ngomong haram. Dengar yang haram dikit, alergi langsung, segera menyingkir, menjauh. Ada orang ngomong haram, langsung menyingkir, menjauh, takut hatinya kena kotoran. Gak mau melihat yang haram. Begitu ada yang haram, langsung pandangan ditundukkan. Biar apa? Biar hatinya gak kena kotoran. Kalau kita jaga seperti itu, maka hati kita sehat, hati kita bersih. Kalau udah hatinya sehat, hatinya bersih, semuanya jadi enak. Yang dilihat pun jadi enak. Imbasnya apa? Begitu hati bersih, hati ini akan memerintahkan mata untuk melihat yang baik-baik. Jadi mata pun gak akan melihat yang gak baik. Begitu lihat dengan mata, yang kelihatan baik. Mendengar dengan telinga, yang terdengar baik. Sehingga bisa melihat kebaikan, mendengar kebaikan, dan berbicara yang baik ketika hati menjadi baik. Ikhwani rahimakumullah. Sedikit kita belajar ajaran orang Jawa terdahulu. Atau orang di luar Jawa terdahulu. Orang tua terdahulu, itu di depan rumahnya disiapkan tempat air. Bejana air atau mungkin kendi, padasan, dan gayung sekalian. Setiap orang yang masuk rumah, orang dahulu mengajarkan kalau kamu dari luar, dari jalan masuk rumah, cuci tangan, cuci kakimu, cuci wajahmu. Bersihkan, kata orang Jawa, sawan dalan. Ya, sawan dalan. Hal-hal yang gak baik yang di jalan, yang gak kelihatan mata, jangan dibawa masuk ke rumah. Buang itu di rumah, di luar rumah. Buang di luar rumah. Dulu kita mungkin meremehkan ajaran orang-orang tua ini. Mungkin kita mandang remeh ajaran leluhur ini. Kita anggap mereka itu takhayul dan lain sebagainya. Karena keterbatasan ilmu kita, kebodohan kita, dan kekurangan kita. Ternyata beliau-beliau jauh lebih cerdas. Beliau-beliau jauh lebih hebat. Beliau-beliau jauh lebih visioner. Kita yang ketinggalan zaman. Beliau udah paham ada virus dan lain sebagainya yang akan bisa tersebar di jalanan, tertular di jalanan. Maka jangan bawa itu ke rumah dengan bersihkan tangan, bersihkan kaki di luar rumah. Indahnya ajaran orang-orang terdahulu kalau kita mau mencermati, mempelajari sebelum kita memandang remeh dan menyalahkannya. Nah, kalau kita menjaga tubuh kita seperti itu, maka kita seharusnya menjaga hati kita lebih dari itu. Karena hati ini sumbernya kebahagiaan. Hidup tuh di sini. Kalau udah hatinya hidup, maka jadi hidup. Kalau hatinya mati, ya mati. Manusia adalah hatinya, manusia hatinya. Allah lihat hati kita. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita menjaga, atau kalau bahasa sekarang ini PSBB, anggota tubuh kita ini kita batasi, jangan melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, jangan kontak dengan dilarang Allah taala, agar hati kita selamat dari virus. Hati kita selamat dari virus sehingga bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah hati ini kenal Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat sama Allah, maka hati itu menjadi tenang. Nikmatnya luar biasa. Dengan ingat Allah tenang, sukun, sakinah, hidup pun menjadi indah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.